Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bapak Muhammad Said SHMH sekali dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Yang kami hormati Kepala Dinas Pustaka dan Karsifat Pak Anda yang hadir. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau yang diwakili oleh Pak Sekretaris Pak Sabana. Yang kami hormati PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Kaltim Pak Ahmado. Yang kami hormati PIC Kabupaten Berau dari Balai Guru Penggerak Ibu Bastani Murti yang hadir. Selamat datang di Kabupaten Berau. Yang kami hormati Ketua PGRI Kabupaten Berau Bapak Suprapto yang luar biasa dedikasinya selama ini membantu para kepala sekolah se-Kabupaten Berau yang hadir, para fasilitator program guru penggerak angkatan ke-10, para peserta guru penggerak angkatan ke-10, Pak hadirin, Bapak Ibu semua yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa memberikan banyak keberkahan kepada kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian Allah memberikan tempat terbaik kepada kita, memberikan segala kemudahan kepada kita, dan tentu saja ketika kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala kenikmatan tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Lain syaratum lagi dan hukum lain dapat menambah syariat. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kami sampaikan tentang guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan yang mewujudkan profil pelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai kegiatan selalu kita memberikan arahan atau motivasi bahwa sesungguhnya Indonesia emas itu akan kita raih pada tahun 2024. Indikator salah satunya adalah terkait dengan bonus demografi yang kita miliki dengan jumlah penduduk yang banyak. Kemudian ada rasa optimisme kita semua bahwa kita akan menjadi 4 negara terbesar di dunia yang akan kemudian memberi warna di pusat peradaban di dunia ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, ternyata bonus demografi itu memang pasti dan akan terjadi. Tapi kemudian apakah kita mampu untuk menyeimbangkan dengan pengembangan kompetensi? Inilah yang menjadi masalah Bapak Ibu semua. Nah, oleh karena itu di tangan Bapak Ibu semua, guru-guru penggerak, guru di Kabupaten Berau inilah yang akan menjadi motivator, kemudian menjadi inspirasi para murid, para siswa untuk generasi yang akan datang Bapak Ibu semua. Bisa jadi di antara kita mungkin akan pensiun beberapa tahun yang akan datang. Contoh misalnya Pak Sabana, dia akan pensiun di 2025. Artinya ini kan akan ada sirkulasi dari sisi baik tenaga pendidik, kemudian pejabat-pejabat struktural maupun fungsional. Nah, oleh karena itu ini harus diimbangi dengan hadirnya generasi-generasi baru yang juga mampu memiliki kompetensi yang sama dan bahkan melebihi dari yang kita saat ini Bapak Ibu semua. Oleh karena itu guru itu adalah tugas mulia Bapak Ibu semua. Guru adalah tugas yang penuh dengan tanggung jawab, tentu saja ini menjadi investasi akhirat yang akan kita dapatkan secara berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, bonus demografi ini akan menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang ketika ini mampu dimaksimalkan secara baik, terutama oleh kita semua. Jangan sampai terkesan bahwa tugas dan tanggung jawab dari pendidik ini hanya teman-teman di guru saja, tapi tugas dan tanggung jawab kita semua Bapak Ibu semua. Jangan sampai seakan-akan kualitas pendidikan ini hanya tercermin dari bagaimana kualitas gurunya, tapi sesungguhnya banyak hal yang kemudian mempengaruhi
mempengaruhi, termasuk misalnya bagaimana sistem pembelajaran dan sebagainya yang tadi disampaikan oleh Pak Ali Sabada dengan berbagai kebijakan. Bisa jadi nanti suatu saat akan ada ya, dan merupakan sebuah keniscayaan suatu saat akan ada proses perubahan dan sebagainya menyesuaikan dari perkembangan zaman, termasuk era digitalisasi pada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, Guru Penggerak adalah bagian dari upaya kita untuk mengembangkan kompetensi dari tenaga pengajar atau tenaga pendidik, Bapak Ibu semua. Tentu pengembangan kompetensi ini adalah menyesuaikan dengan standar-standar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Bapak Ibu semua, jangan sampai terkesannya seakan-akan kalau seandainya kami guru suatu saat atau bahkan sampai pensiun kami menjadi guru gitu. Tapi ternyata tidak. Kami sampaikan bahwa ada sirkulasi tadi, ada sirkulasi dari sisi jabatan dan sebagainya. Bisa jadi misalnya suatu saat Bapak Ibu semua yang saat ini menjadi guru, kemudian kepala sekolah, ada kesempatan kalau ada rezekinya bisa jadi masuk ke dinas misalnya. Contoh saja maksud kami Bapak Ibu semua saat ini di dinas pendidikan, kepala dinasnya itu dari guru, kemudian sekretarisnya dari guru, kemudian kepala bidangnya Pak Suwardi itu dari guru, ya. Artinya termasuk ada beberapa pejabat struktural di level eselon 4 itu juga banyak dari guru. Contoh misalnya Ibu Lagi, kemudian Pak Mustari dan sebagainya. Oleh karena itu termasuk Pak Rudi ya, termasuk Pak Rudi. Jadi kita berharap Bapak Ibu semua ini menjadi selain menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang dipersyaratkan baik jabatan fungsional maupun struktural. Bisa jadi ini adalah merupakan sebuah peluang ke depan karena sesungguhnya Bapak Ibu semua semakin kita sering banyak misalnya mengikuti kegiatan-kegiatan, bimbingan teknis dan sebagainya, ini adalah upaya kita untuk merefresh kembali, kemudian untuk bisa jadi mungkin ada hal-hal yang selama ini kita lupakan dalam metode pembelajaran atau metode pendidikan. Contoh misalnya dari sisi bagaimana cara mentransformasi pendidikan, bagaimana budaya interaktif kita dan sebagainya, budaya dialog kita. Bisa jadi saat ini Bapak Ibu semua anak-anak didik kita tidak bisa berbicara seperti itu. Makanya dikatakan bahwa ya didiklah anak kita sesuai dengan zamannya. Jangan sampai kemudian kita mendidik pola-pola konservatif yang saat ini misalnya yang dulu diterapkan. Nah, tadi mungkin sedikit menanggapi Pak Alisadana ketika disampaikan beliau, saat ini kan anak-anak itu termasuk siswa bahkan mahasiswa itu lebih senang belajar di kafe gitu. Ya bisa jadi mungkin trennya saat ini seperti itu gitu. Ya bisa jadi trennya saat ini seperti itu gitu. Dan ternyata Bapak Ibu semua, kami saya mulai 2018 sampai 2020 itu kepala bidang mutasi di BKPSDM, kemudian 2020 sampai 2022 selaku kepala BKHD Kabupaten Purwakarta. Kami melihat dalam setiap rekrutmen CPNS itu luar biasa SDM yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa baru yang saat ini yang mengikuti tes CPNS tersebut. Artinya bahwa kalau kami lihat memang kualitas mereka semakin baik dari penguasaan ilmu atau teknologi atau pendidikan sesuai dengan disiplin ilmunya, tapi juga mereka lebih unggul dibanding penguasaan teknologi, apalagi yang saat ini berkembang Bapak Ibu semua, teknologi digital. Karena ini juga merupakan sebuah keharusan. Dengan berbagai peluang dan tantangan ini juga kita harus paham. Ya mudah-mudahan kami yakin dan percaya dengan guru penggerak inilah yang kemudian memiliki motivasi, spirit dan sebagainya untuk kemudian mentransformasi nilai-nilai teknologi tersebut ke siswa yang ada saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mungkin seringkali dengan anak saya, kebetulan anak saya cukup banyak Bapak Ibu semua. Saya adalah orang. Jadi saya dulu di SMP Gunung Tapur, SD Gunung Tapur SMA 1. Saya lulus SMA tahun 97. Ya, 97 saya lulus SMA 1. Jadi saya pikir dari dulu saya itu sudah seringkali kita menanam kacang hijau itu di atas kapas ya, dikasih air. Ya. Sampai anak saya yang ke-7 itu masih itu lagi kita tanam gitu. Nah, saya ke atas ya, kalau artinya gini, kalau di luar negeri mereka sudah belajar teknologi gitu. Nah, sementara kita masih belajar itu dan itu terus dilakukan gitu. Nah, jadi maksud saya pikir ini juga perlambatan dari sisi metode itu dan kita
apa sih dengan kita mengikuti guru penggerak? Ternyata ini merupakan salah satu syarat untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sering diskusi dengan Pak Sabana. Ternyata banyak kepala sekolah kita yang akan memasuki purna tugas, dan ini juga harus diisi dengan orang-orang yang lebih fresh. Karena jangan sampai kalau dulu seakan-akan bahwa Bapak kepala sekolah ini kayaknya kalau sudah kepala sekolah sampai pensiun dia harus kepala sekolah gitu. Jadi itu banyak terjadi. Jadi setiap ada mutasi kami tidak lagi. Apalagi kalau seandainya misalnya dia dari kepala sekolah kemudian menjadi guru biasa, ini yang sering jadi masalah ini. Ya, sering jadi masalah. Karena apa? Karena mereka menganggap jabatan itu sampai pensiun mereka harus kepala sekolah. Dan ternyata dari sisi regulasi itu tidak memungkinkan. Nah, salah satu caranya adalah mengikuti berbagai pelatihan dan sebagainya. Dan sementara guru yang akan memasuki atau sekitar 5-6 tahun lagi purna tugas biasanya sudah malas mengikuti pelatihan dan sebagainya. Nah, sementara ini bagian dari tuntutan yang harus dilakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita berharap dengan lanjutnya guru-guru penggerak yang baru yang tentu saja ini akan menjadi pelapis yang akan menjadi nanti menjadi kepala sekolah yang baru di Kabupaten Berau, yang tentu saja tadi disampaikan oleh Pak Adi Sabana yang punya komitmen yang sama, siap ditempatkan di mana saja. Tapi tentu Bapak Ibu semua dalam melakukan atau menempatkan sesuatu itu kita juga punya pertimbangan, ya. Kita juga pertimbangkan baik dari Dinas Pendidikan maupun dari BKPSDM maupun kami selaku ketua tim pemerjatan. Tidak semata-mata misalnya karena orang ini berprestasi yang kita harus tempatkan misalnya karena kesannya seperti ini Bapak Ibu semua. Seolah-olah kalau misalnya ada sekolah yang kira-kira terhambat atau terlambat, kita harus siapkan guru yang terbaik di situ gitu kan. Ya, kita harus siapkan. Ternyata itu tidak sepenuhnya benar opini atau argumentasi seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, kita berharap teman-teman yang lulus nanti sebagai guru penggerak ini akan menjadi warna baru di sistem pendidikan kita. Karena tentu saja kami sampaikan Bapak Ibu semua, karena berganti menteri, berganti presiden, ganti kebijakan, ganti guru dan sebagainya, ini juga akan membuat kesulitan, bukan hanya terutama dari bagi siswa, tapi kesulitan yang besar juga dari guru karena menyesuaikan tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu era digitalisasi adalah sebuah keniscayaan yang harus kita ikuti Bapak Ibu semua. Ketika kita tidak mengikutinya, bisa jadi mungkin para siswa lebih pintar saat ini dengan era atau teknologi informasi yang sudah ada dibanding guru-guru yang mungkin dan guru-guru sebelumnya yang hanya mengikuti pembelajaran yang sistem klasikal. Nah, Bapak Ibu semua, sistem pembelajaran pun bukan hanya untuk guru dan sebagainya. Bagi pejabat struktural, baik misalnya pejabat pengawas melalui pelatihan kepemimpinan pengawas, PKP, kemudian pejabat struktural level 3 melalui pelatihan kepemimpinan administrator maupun kepemimpinan nasional. Insya Allah tadi disampaikan Pak Adi Sabana, Kepala Dinas Pendidikan, saat ini insya Allah disertai rapor dan mengikuti ujian, dan saya juga sebagai mentor beliau. Tentu kita dipaksa dan wajib untuk mengikuti sistem-sistem pembelajaran baik Zoom meeting dan sebagainya, karena ini adalah bagian dari proses yang harus kita ikuti. Kalau kita Bapak Ibu semua tidak mengikutinya, tentu kita akan tertinggal, terlambat, dan bahkan informasi-informasi baru itu tidak akan kita dapatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama belajar, karena belajar itu bukan hanya tugas dari siswa. Orang yang memberikan pendidikan pembelajaran juga wajib. Kami sangat mengucapkan apresiasi, kemudian bersyukur dan mengucapkan luar biasa pengabdian dan dedikasi kepada para guru yang ada di Kabupaten Berau selama ini, yang mampu untuk menciptakan generasi-generasi baru di Kabupaten Berau di masa-masa yang akan datang. Tentu Bapak Ibu semua, gambaran bagaimana kualitas generasi muda akan terlihat pada saat nantinya, bisa jadi pada saat kita sudah tidak ada di dunia ini. Bisa jadi mungkin siswa-siswa Berau akan menjadi orang-orang hebat, bukan hanya di Kabupaten Berau, tapi bisa jadi mungkin di
Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lokakarya ke-7 Festival Panen Hasil Belajar Pendidikan Guru Penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Berau secara resmi saya dinyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita semua. Ada 3 pantun Bapak semua. Pergi berburu membawa tombak, ikan naik perahu. Bersama para guru penggerak kita majukan pendidikan di Kabupaten Berau. Tadi Pak Wali Sablana menyampaikan ya, kita kalau bisa keseberang juga gitu kan. Karena kami orang Bandung, orang Tapur, ya soalnya kami sambil pegawai itu taman Nusa. Mungkin yang kayak ibu basnya, saya ketawa aja kalau dapat. Berjalan ke pasar Haji Dilayas membeli baju baru. Badangan indah dan badangan amat dan indah membawa sin. Sungguh mulia jasa dan pengabdian guru, mendidik generasi Berau menjadi mampu. Guru di Berau teladan para siswa. Mendidik anak menjadi beradab. Festival panen hasil belajar telah dibuka. Insya Allah guru penggerak menjadi teladan. Penghargaan dari Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Timur untuk pemerintah daerah Kabupaten Berau kepada Ibu Bastania kami silakan. Terima kasih semuanya. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berlanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu pesan dan kesan selama mengikuti pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Irwan ST MPD. Kepada Bapak Irwan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, ya syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi hari ini kita bisa berkumpul di kegiatan guru penggerak. Yang terhormat Kepala BNP dalam hari ini dipilih oleh Divisi, kemudian yang terhormat Sekda Kabupaten Berau, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau dalam ini diwakili oleh Sekretaris, kemudian yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan, yang terhormat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kalimantan Timur, dan Bapak Ibu fasilitator yang pada hari ini hadir di Kabupaten Berau. Kemudian kepada Ketua PGRI, Ketua NKKS, dan kepala sekolah yang hadir pada saat ini, Bapak Ibu serta rekan-rekan calon guru penggerak. Salam guru penggerak. Alhamdulillah, biasanya sih saya dapat tugas baca doa. Kesempatan ini saya diberi mewakili teman-teman menyampaikan kesan dan pesan. Bapak Ibu, rasanya nggak lengkap kalau saya menceritakan pengalaman saya selama mengikuti pendidikan di penggerak. Saya awali ketika saya diterima sebagai peserta penggerak. Penuh abdan dulu Pak, karena saya sampai 3 kali mendaftar baru diterima. Saya berpikir mengikuti
mengikuti atau mendaftar saja perlu pengorbanan, karena ada beberapa tahap yang harus kita lewati. Ada 3 tahap Pak, selama kita ingin mengikuti calon penggerak. Ada tes esainya, setelah lulus nanti dilanjutkan lagi dengan tes simulasi mengajar. Jadi kita dilihat cara mengajar kita, benar nggak ini sebagai seorang guru. Dan terakhir nanti ada tes wawancara. Saya selalu gagalnya di tes esai Pak, karena saya ini guru matematika, jadi biasanya bullet point aja. Kalau esainya panjang Pak jawabannya. Tapi saya selalu bersemangat Bapak Ibu, semangat mengikuti kegiatan penggerak. Alhamdulillah di percobaan yang ketiga saya diterima. Sempat terbersih di dalam hati saya, tesnya saja begini rupa, apalagi nanti pas pendidikannya. Dan benar Pak, ketika saya mengikuti tugas sudah menumpuk, tapi saya tetap semangat Pak. Ketika loka karya orientasi saya ketemu dengan teman-teman, jadi saya termotivasi, terutama teman-teman yang jauh-jauh. Ada sampai ke 500 Pak yang itu ada satu cerita di sini. Jadi tahapan-tahapan inilah yang sudah kita lewati. Dan alhamdulillah pendidikan guru penggerak ini sungguh luar biasa. Kalau saya ibaratnya itu nasi goreng spesial, banyak topik-topiknya, ada acaranya, ada ayam suwirnya, dan macam-macam. Beda kalau nasi goreng biasa, telurnya cuma 1. Kalau ini 2, ada telur setengah masak lagi. Jadi luar biasa Pak. Kami digembleng kurang lebih 6 bulan. Belum lagi kalau ditambah tadi pada saat tesnya itu Pak, kalau lagi 2 bulan juga, baru tahu kita dinyatakan sudah lulus. Jadi kalau dijumlah-jumlahkan kurang lebih 8 bulan ya, tambah 4 bulan bisa S2 sudah kita. Oke, S2 itu 1-2 tahun biasanya. Saya sangat senang karena apa? Karena semangat dari teman-teman itulah yang membuat saya selalu diskusi, berkolaborasi, dan boleh banyak bertanya di kegiatan tersebut. Sampai di situ belum selesai Bapak Ibu. Kita dilanjutkan lagi dengan fasilitator. Nah, alhamdulillah fasilitator kami ada hadir di sini menemani kami, yaitu Pak Firman. Selamat datang Pak Firman. Beliau ini baru pertama kali datang ke Berau. Ada juga Ibu Daya. Nah, inilah dari satu yang luar biasa yang selalu menemani kami selama mengikuti program guru penggerak. Satu modul itu kita bertatap secara langsung 2 kali. Di kalau ada 10 modul 20 kali bertemu. Tidak sampai di situ, kami ada lagi namanya pengajar praktek. Nah, pengajar praktek ini yang mengunjungi kami Bapak Ibu. Jadi dia tidak langsung mendatangi di sekolah kita. Jadi kita tidak bisa main-main. Kalau Zoom kan bisa kita. Ini kita langsung didatangi Bapak Ibu. Luar biasa. Jadi pendampingan Ibu ini kurang lebih 7 kali Bapak Ibu. Belum sampai di sini selesai, dikuatkan lagi dengan yang namanya loka karya. Nah, loka karya ini kalau tidak salah ada sampai 8 Bapak Ibu. Kalau kita hitung dari loka karya yang pertama orientasi, ini langsung kita diawasi oleh BTP, langsung turun tangan, dan kami pun sangat berharap dengan kegiatan di loka karya ini. Endingnya ada dapat amplop. Tapi kami sebagai guru bukan lihat amplopnya Pak, tapi isinya. Inilah yang selalu ditunggu teman-teman. Makanya saya selalu semangat ketika loka karya. Apalagi yang jauh-jauh ini. Bukan nggak ada Bapak Ibu, kita sudah melewati dari jargon guru penggerak, mulai dari tergerak itu artinya kita sudah mengikuti pendaftaran segala macam,
kemudian bergerak, kita sudah mengikuti programnya. Nah ini yang terakhir, menggerakkan, yang mungkin rada-rada sulit ini, tapi tetap kita semangat. Bapak Ibu kalau ditanya sama saya, Bapak apa sih dampaknya dengan guru penggerak ini? Ada nggak ya? Banyak Pak. Saya dulu itu malas Pak kalau ikut upacara. Sekarang sudah lagi. Dulu juga sebelum ikut guru penggerak, atribut saya kadang-kadang kurang ada. Nama ada, bednya nggak ada. Bed ada, kadang-kadang namanya nggak ada. Kadang-kadang bebannya nggak ada. Tapi semenjak ikut guru penggerak, saya yang paling lengkap di sekolah ini. Kalau bapak saya bolehlah sekali-sekali ke sekolah saya. Tapi jangan ambil Jumat. Kalau Jumat tidak apa-apa. Saya tidak berpanjang lebar Bapak karena mengingat tadi hanya dikasih waktu oleh panitia 5 menit saja. Jangan-jangan sudah lewat ini. Karena saya selalu dilirik oleh panitia. Tetap semangat buat teman-teman. Walaupun ini akhir dari kegiatan kita tetap masih berkolaborasi. Karena tanpa kolaborasi kita tidak bisa apa-apa. Tanpa kerjasama kita hanya sendirian saja. Oleh karenanya dengan semangat yang luar biasa ini, saya berharap kegiatan guru penggerak ini selalu ada episode lagi. Jangan hanya berakhir sini. Jangan cuma kami aja yang kesusahan. Ya. Baik Bapak Ibu, sedikit panitia, boleh saya ingin menyampaikan pantun juga, boleh kan? Satu aja. Bisa berdoa. Saya nggak bisa bahasa berdoa. Belajar arti menyenangkan hati. Guru penggerak inovasi tak pernah mati. Pendidikan berkualitas, cita-cita tinggi. Membangun bangsa menjadi lebih berat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan menyampaikan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bapak Sekda kami mohon untuk ke depan kita bisa berfoto bersama. Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Ibu PSI kami Bu Bastania, PLT Dinas PLT Cabang 6, Ketua PGRI kami silakan, Kepala Perpustakaan kami silakan, Bapak Ibu fasilitator kami, Ketua MKKS, SD, SMP, SMA, SMK kami silakan untuk bisa bergabung bersama kami di depan foto bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh bergeser menghadap ke sebelah sana karena kita akan foto dengan semua teman-teman. Silakan menghadap. Ya. Oke, kita yang jelas untuk ambil video ya. Tangannya dikepang dulu. Oke, kita ambil video ya, sama-sama nanti. Iya, kita menggerakkan sama-sama ya semuanya. Oke. Guru bergerak. Atas kedatangannya dengan kegiatan kami Lokakarya 10 ini, terima kasih amat Pak. Jadi saya mau menanyakan sedikit Pak, bagaimana program guru penggerak ini menurut Bapak? Pertama, kami mengucapkan apresiasi ya, luar biasa, karena tentu dengan guru penggerak ini tadi akan mengisi kekosongan, akan kemudian menjadi inspirasi bagi para siswa, yang tentu saja nanti ke depan kita berharap guru penggerak inilah akan menjadi contoh role model atau model-model pembelajaran, bukan hanya untuk mentransformasi ilmu kepada para siswa, tapi juga menjadi teladan bagi para guru di masing-masing sekolah yang ada.
Dan salah satu kemudian pengembangan kompetensi ini adalah melalui guru penggerak. Kita berharap nanti guru-guru yang ada, kemudian tenaga pendidik yang ada juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama, karena termasuk salah satu misalnya untuk mengisi kekosongan atau misalnya sirkulasi dari sisi jabatan struktural dan fungsional. Kita berharap hadir guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik, yang tentu saja kita ke depan akan menjadi sebuah investasi yang luar biasa bagi Kabupaten Berau. Dan tentu kita berharap program ini akan terus dilanjutkan dan berkesinambungan, khususnya di Kabupaten Berau yang saat ini masih sangat memerlukan banyak guru dan tenaga pendidik di Kabupaten Berau. Yang kedua, harapan Bapak guru ini yang telah lulus. Ya, tentu ketika dinyatakan lulus artinya mereka secara formal telah memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Yang tentu saja kita berharap nanti ada kerjasama yang baik, sinergitas baik kepala dinas pendidikan, kemudian guru-guru termasuk pemerintah dalam hal ini untuk mengakomodir berbagai kepentingan, untuk mengakomodir kemudian misalnya kalau ada hal-hal atau perlu misalnya para guru penggerak ini diberikan status atau diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Satu lagi Pak, harapannya ke depan bagaimana? Ya, harapannya program ini dapat terus dilanjutkan ya. Program ini dapat dilanjutkan dan kita berharap guru-guru yang ada ini bagian dari sertifikasi, bagian dari untuk pengembangan mutu dan kompetensi para guru. Ya, kita berharap program ini dapat berkelanjutan di Kabupaten Berau, dapat menghasilkan guru-guru penggerak yang memberikan teladan bagi para siswa di Kabupaten Berau. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Ya. Terima kasih sudah difasilitasi kita juga Pak di sini di tempat ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Sekalian, izinkan saya berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum dengar suara CJP yang di belakang itu. Biasa semangatnya luar biasa kalau lokaparian. Tapi hari ini agak sedikit melempem gitu. Ayo, Bapak Ibu yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat hari ini, yakni kita bisa berkumpul di ruangan ini, di ruang Saralaki untuk mengikuti rangkaian acara Lokakarya ke-7 hari kedua. Lokakarya Panen Karya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Berau. Ya, salawat juga salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita adalah bagian dari umat yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, tamu undangan yang terhormat, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian rekan-rekan PP saya dan JGP hebat yang berada di belakang. Tibalah saatnya, pada saat ini saya akan bertugas sebagai moderator untuk sesi kelas berbagi, yaitu pemaparan 4 orang calon guru penggerak yang mewakili jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA untuk berbagi rencana program 1 tahun ke depan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk memberikan semangat kepada calon guru penggerak yang akan tampil, Bapak Ibu boleh kita berikan moto dulu untuk motonya guru penggerak yang semangat ya Bapak Ibu, dan CGP teman-temannya diberi support ya. Silakan. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Tangan di kepala Bapak Ibu. Ya. Guru penggerak. Beri aplaus bersama-sama Bapak Ibu.
berbagi program 1 tahun ke depan. Yang pertama, Ibu Husria SPD, tempat tanggal lahir Surabaya, 25 Mei 1985. Pendidikan terakhir D2 PGTK di SAAI Lukman Al-Hakim tahun 2005. S1 PG PAUD di Universitas Terbuka tahun 2018. Karir guru TK Negeri Pembina Tari Sayan tahun 2012 sampai 2019. Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Tari Sayan tahun 2023 sekarang. Dengan foto beliau terus bergerak menebar manfaat dan berdampak positif bagi orang lain. Judul program yang akan dibawakan oleh Ibu Ria adalah Sahara, Satu Hari Satu Cerita. Ya, kepada Ibu Ria silakan. Ya, Bapak Ibu, ini dia perwakilan dari CGP yang akan berbagi programnya. Boleh silakan duduk Ibu, agar lebih santai. Bapak Ibu sekalian, saya akan memperkenalkan kepada narasumber yang kedua kita. Ibu Mariani SPD SD, tempat tanggal lahir Teluk Gayo 1 Januari 1982. Riwayat pendidikan S1 Tarbiyah di STIP Muhammadiyah Berau tahun 2013. S1 PGSD di Universitas Terbuka tahun 2018. Karir guru TK ITH Somar 2016 sampai 2011. Kemudian guru SD ITH Somar dari tahun 2011 hingga sekarang. Dengan moto beliau, My life is wonderful. Ya, teman-teman Bapak Ibu, judul rencana program yang akan beliau bawakan adalah Beyond Entrepreneur. Ya, silakan Ibu Mariani. Bapak Ibu, selanjutnya saya akan panggilkan untuk narasumber kita yang ketiga. Ibu yang mungil di sana sedang bersiap-siap. Ibu Rahmatul Bainah MPD. Tempat tanggal lahir Berau 22 Februari 1991. Merupakan lulusan program studi fisika di Universitas Lampung Mangkurat Banjarmasin tahun 2014. Kemudian S2 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2023. Karir beliau yaitu sebagai guru di SMP Muhammadiyah Tanjung Redep dari tahun 2015 sampai 2021. Saat ini sebagai tenaga pengajar di SMP Negeri 1 Gunung Tawur. Beliau memiliki moto, belajar adalah harta karun yang mengikuti pemiliknya kemana saja. Inilah Ibu Rahmatul Bainah. Silakan Ibu. Ibu Rahmatul Bainah akan membawakan rencana program dengan judul Pesona atau NIM dari Pembelajaran Sosial Emosional yang Menyenangkan. Ya. Saat kita yang ketiga, yang keempat, Bapak Ibu, ini adalah narasumber yang mewakili rekan-rekan CGP di belakang untuk bisa menyampaikan program terbaiknya untuk 1 tahun ke depan, yang mudahan ini akan membawa dampak mendapatkan umpan balik nanti yang positif dari seluruh peserta. Ini dia Ibu Frida Nur Jayanti SPD, Tanjung Redep, 28 Maret
kelahiran beliau dengan riwayat pendidikan S1 Pendidikan Biologi Universitas Mula Warman tahun 2010. Pernah berkarir di SMA Muhammadiyah Berau tahun 2010 sampai 2012, kemudian di SMA PGRI 13 Tanjung Redep tahun 2010 sampai 2023. Saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 12 Berau. Dengan motonya, jadilah yang terbaik dalam kebaikan, Ibu Frida Nur Jayanti. Dengan judul rencana program yang akan beliau paparkan berjudul Economic in Culture. Ya, sekali lagi Bapak Ibu dengan sangat memberikan aplaus yang meriah kepada rekan-rekan CPP yang akan memaparkan program. Oh iya Bapak Ibu. Nanti kami meminta umpan balik ya untuk evaluasi terkait pemaparan Bapak Ibu-Ibu di depan. Kami kan sudah menyiapkan banner yang akan membantu Bapak Ibu menilai. Nanti akan dibantu oleh rekan-rekan CPP. Banner akan kami siapkan di depan. Bapak Ibu bisa memberikan penilaian terhadap pemaparan oleh calon guru penggerak terkait program yang disampaikan. Izin Bapak Ibu kami duduk di atas. Iya, Bapak Ibu, perlu saya informasikan bahwa sebanyak 44 calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Berau yang didampingi oleh 12 pengajar praktik selama kurang lebih 6 bulan telah melaksanakan pembelajaran dengan moda daring maupun luring. Ya, ada bersama instruktur, kemudian dengan fasilitator, kemudian dengan kami para pengajar praktik. Tentu saja dari perjalanan itu penuh lika-liku, kemudian penuh sukacita dalam melaluinya. Perubahan pola pikir atas pembelajaran yang biasa dilakukan sekarang mulai dilakukan perubahan. Seperti yang disampaikan oleh salah satu calon guru penggerak yang menyampaikan testimoni tadi, sudah punya perubahan, bukan lagi tentang bagaimana mengajar di kelas, tapi dengan penampilan saja sudah bisa dilihat terjadi perubahan. Kemudian implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid seutuhnya diterapkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, tentunya yang diharapkan di sini bisa melakukan pembelajaran yang memerdekakan sehingga terjadinya student well-being. Salah satu hasil belajar yang sebentar lagi kita saksikan Bapak Ibu sekalian merupakan pemaparan program 1 tahun ke depan oleh perwakilan CGP Angkatan 10. Bapak Ibu tamu undangan sekali lagi bisa pula menyaksikan rencana program dari seluruh calon guru penggerak yang berjumlah 44 orang berada pada masing-masing stand. Jadi program-program tersebut sudah tersedia atau tertempel dalam bentuk bermacam-macam. Jadi Bapak Ibu meskipun mereka tidak punya kesempatan untuk menyampaikan secara langsung, Bapak Ibu bisa memberikan umpan balik terhadap program-program mereka. Sekali lagi umpan balik dari Bapak Ibu ini merupakan satu perjalanan, ini merupakan satu rangkaian dari program pendidikan guru penggerak yang nantinya Bapak Ibu calon guru penggerak setelah mendapatkan umpan balik dari pengunjung
tugas menanti Bapak Ibu sekalian, dan date-nya tolong diperhatikan tanggal 29. Biasanya ada batasan 23 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Ya Bapak Ibu. Stand pameran mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat sebelum naik ke ruang Sang Laki ini. Stand berada di pintu di samping pintu kanan dan kiri pintu masuk utama. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kelas berbagi dimulai, saya menginformasikan bahwasanya 4 orang calon guru penggerak ini akan saling bergantian untuk berbagi pemaparannya terkait rancangan program 1 tahun ke depan. Kemudian nanti kami akan buka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini untuk sementara, pertama saya akan membuka dengan 2 penanya terlebih dahulu. Kemudian jika memang ketersediaan waktu masih ada, kita akan buka sesi tanya jawab berikutnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, jika nanti waktu memang tidak memungkinkan, kami tetap membuka peluang Bapak Ibu untuk bertanya, bisa secara langsung kepada calon PGP pada saat nanti berkunjung ke stand-stand, atau bisa juga secara tertulis. Di setiap stand-stand juga sudah tersedia alat tulis berupa sticky note dan ballpoint. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kegiatan berkunjung stand pameran karya. Kemudian selanjutnya evaluasi yang tadi sempat saya singgung, bahwasanya Bapak Ibu nanti akan memberikan evaluasi terkait pemaparan rekan-rekan yang berada di samping kanan kiri saya dengan cara memberikan sticky note. Bapak Ibu mungkin tadi waktu tanda tangan untuk registrasi kehadiran, Bapak Ibu sudah diberikan maksud saya stiker yang fungsinya nanti sebagai media untuk menempelkan evaluasi Bapak Ibu. Nanti akan dibantu oleh CGP jika Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk penilaian. Kami juga berharap dengan sangat Bapak Ibu atas dukungan dari seluruh tamu undangan yang kami hormati. Program yang akan disampaikan oleh rekan-rekan ini mendapatkan umpan balik. Syukur jika itu ada yang berupa materi. Tapi kami juga tidak berkecil hati, motivasi, peluang usaha dan kerjasama juga dengan berbangga hati kami nantikan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu nanti juga memberikan umpan baliknya ke stand-stand di akhir kegiatan ini. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat, kami juga akan mendampingi Bapak Ibu tamu undangan untuk bisa berkunjung. Baik, selanjutnya untuk kelas berbagi saat ini, saya akan dibantu oleh 2 rekan pengajar praktik. Yang pertama adalah Bapak Lukman Asmarkan MPD selaku konsulen. Kemudian rekan PP Ibu Sri Sasyani SPD sebagai timekeeper. Kami persilakan naik Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Supaya teman-teman di sini tidak terlalu gugup, kita kasih semangat dulu Ibu Bapak. Tepuk tangan dulu yang mulia. Ya. Mereka latihannya sudah luar biasa, programnya juga semakin luar biasa kalau Bapak Ibu mendengarkan. Tapi mudah-mudahan dengan ketenangan hati, tidak gugup, maka semuanya akan berjalan lancar. Ya.
guru bukan berarti kita berhenti belajar. Menjadi guru, kita harus terus semangat untuk belajar agar dapat mengantarkan murid kita menjadi insan yang berpengetahuan dan berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu para undangan, yang saya hormati Bapak Ibu Fasil, pengajar praktik, dan teman-teman calon guru penggerak yang saya cintai. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk berbagi aksi nyata yang sudah saya lakukan selama pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Berau. Agar lebih semangat lagi, saya ingin menyapa teman-teman calon penggerak, calon guru penggerak. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman-teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, berbahagialah jadi anak Indonesia. Itu kalau di TK Bapak Ibu. Nah, diganti sekarang. Jadi GP Indonesia. Buka mulut tertawa satu kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa banyak sekali. Buka mulut tertawa tak bersuara. Terima kasih. Baiklah, saya ingin berbagi sedikit perjalanan saya di pendidikan guru penggerak ini. Masya Allah, luar biasa, merupakan anugerah yang terindah bagi saya menjadi salah satu calon guru penggerak ini. Banyak hal yang saya dapatkan, bukan hanya bagaimana menjadi guru yang memiliki integritas yang tinggi, mutu, berkualitas, tapi juga mampu mengantarkan anak-anak didik kita belajar sesuai dengan kodratnya. Begitu pula kami ditempa bagaimana menjadi pembelajar yang aktif, kreatif, dan juga mampu berkolaborasi dengan semua pihak. Baik, aksi nyata yang sudah saya lakukan yang sangat berkesan bagi saya yaitu pada pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Mengapa saya memilih program ini? Karena jelas di situ tertulis bahwa saya ingin memberikan dampak positif bagi murid-murid saya di TK Negeri Pembina Tali Saya. Program ini saya beri nama Sahara. Begitu dengar namanya langsung pada nyanyi Sahara. Seperti itu. Jadi sangat familiar. Sahara, satu hari, satu cerita. Mengapa saya memilih Sahara ini? Yang pertama, bercerita merupakan salah satu metode dalam menyampaikan pembelajaran di TK. Kalau anak di TK, ayo duduk di sini. Kemudian kita jelaskan, oh kita hari ini belajar ini. Nah, itu 1 menit sampai sudah kabur gitu Bapak Ibu. Jadi dengan bercerita, ibu guru mampu memasukkan nilai-nilai dan pesan moral yang dapat dicontoh oleh murid-murid di kelas. Kemudian bagaimana menyiapkan murid yang cinta buku, siap belajar ke jenjang berikutnya. Saya melihat video di TikTok itu yang diunggah oleh seorang guru SD sangat miris sekali. Pak guru, iya kenapa nak? Eca mau kembali ke TK aja. Jadi saya tergelitik dan terkejut. Mengapa Eca mau ke TK aja? Kok di SD dia nggak mau? Ternyata kebanyakan menulis. Nulisnya terlalu banyak seperti itu. Jadi bagaimana saya ingin menumbuhkan anak-anak itu cinta buku, membaca, menulis, dimulai dari fondasi di TK seperti itu. Kemudian TK Negeri Pembina Tali Saya juga mempunyai aset utama dalam modal fisik
berupa buku-buku yang sangat banyak dan pojok baca di tiap kelas, yang mana buku itu belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan maksimal. Ada buku cerita, ada buku pembelajaran, buku ensiklopedi, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga meluangkan waktu untuk bercakap-cakap dengan anak-anak. Suka tidak kalau ibu guru bercerita? Suka ibu guru, seperti itu. Jadi kami melakukan observasi di tiap kelas. Kemudian tujuan dari program ini yaitu meningkatkan kemampuan literasi anak usia dini. Literasi anak usia dini itu seperti apa? Kan belum bisa baca, mengenal huruf aja baru konsep. Ya, jadi praliterasi di taman kanak-kanak itu anak-anak pegang buku, melihat gambar, dibuka, dia kemudian bisa memahami. Oh, alur cerita. Dia main bola seperti itu. Kemudian ini jatuh, menangis, ditolong sama temannya, luar biasa. Keluar kosakatanya, kemudian ibu guru dapat mengarahkan dengan nilai-nilai yang baik, yang positif. Kemudian program Sahara ini juga menjadi wadah bagi murid untuk mengembangkan diri dengan melibatkan voice, choice, dan ownership. Suara. Anak-anak dapat berpendapat. Jangan dikira anak TK itu tidak bisa mengeluarkan pendapatnya. Kemudian dia punya pilihan. Saya mau kegiatan yang ini, Bu Guru. Jadi di TK itu kegiatan ada beberapa yang disiapkan Ibu Guru, kemudian anak-anak memilih. Dia merasa memiliki, dia merasa bertanggung jawab terhadap dirinya dalam proses kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir, melatih sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya, anak-anak dapat menunjukkan sikap akhlak yang mulia, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Gitu. Tepuk 1, masih konsentrasi. Tepuk 2, tepuk tak bersuara. Berarti belum ngantuk semua. Terima kasih Bapak Ibu. Baiklah, program Sahara ini juga sudah mencapai beberapa hal yang tampak dalam diri anak-anak, yaitu murid menunjukkan kemampuan literasi, diantaranya mendengarkan, berbicara, dan menceritakan kembali cerita yang didengar dengan bahasa yang sederhana sesuai dengan tahapan usianya. Kalau anak TK jangan harap Bapak Ibu mendengarkan cerita beruntun A sampai Z. Nah, biasanya ibu guru memantik dulu. Tadi pagi makan apa? Mama masak nasi goreng. Itu sih waktu tinggal 5 menit. Kemudian capaian berikutnya percaya diri dan sesuai dengan profil Pancasila tadi. Langkah-langkahnya yaitu anak-anak mengikuti kegiatan setiap hari di kelas dengan ibu guru, dapat membawakan cerita yang mengandung pesan moral bergantian, bukan hanya ibu guru yang bercerita, tapi anak-anak juga bercerita. Kemudian guru mendampingi murid dalam kegiatan bercerita. Siapa saja yang dilibatkan dalam program ini? Targetnya tentu saja murid kelas A dan kelas B, kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Kapan pelaksanaannya? Setiap hari Senin dan Kamis selama 15 menit. Kami juga punya mitra yang luar biasa. Ada kepala sekolah, modal manusia dan guru, kemudian modal fisik, modal sosial, dan yang paling penting adalah modal finansial, dana bos PAUD. Tepuk tangan aja dong, jangan ragu-ragu. Kami di PAUD sudah menerima bos pusat dan bos daerah. Terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah memperhatikan kami. Kemudian evaluasi kami lakukan, kepala sekolah memonitor kegiatan, kemudian guru kelas melakukan refleksi 1 bulan sekali, dan kami juga merefleksi dengan murid dengan melakukan tanya jawab dan bercakap-cakap. Tantangan dan solusi, ibu guru perlu meningkatkan bagaimana cara membacakan cerita yang lebih atraktif, dan juga murid-murid yang masih malu-malu untuk berbagi. Solusinya apa? Yaitu guru berbagi praktik baik, mencari referensi, mengikuti pelatihan, dan juga
memotivasi murid, dan yang paling penting adalah berkolaborasi dengan orang tua. Ini Bapak Ibu dokumentasi anak-anak di pojok kaca, ini dengan ibu guru juga di kelas. Nah ini ada testimoni ya, seperti itu dari PPK. Kemudian harapan kami TK Negeri Pembinaan Kasih Sayang ini menjadi sekolah yang berkualitas dengan layanan pendidikan yang berpihak pada murid, unggul dalam prestasi dan terdepan dalam adab. Terima kasih dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bersiap-siap. Inilah dia Bapak Ibu dengan judul programnya Be Young Entrepreneur, Ibu Mariani SPD. Jalan-jalan ke tepian. Belum sampai. Ke tepian di SLG. Ditambah puding roti tawar. Terima kasih untuk yang hadir di ruang sama lagi. Saya doakan rezekinya semua lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati seluruh undangan yang terhormat, dari Bapak Sekda, dari dinas dan semuanya, salam hormat dari kami. Izinkan kami di sini berdiri di sini untuk berbagi sedikit praktik baik yang sudah kami dapatkan di program guru penggerak selama lebih dari 6 bulan ini. Ya, langsung saja. Perkenalkan, saya Mariani dari angkatan 10 SD Ilyasowa dengan pengajar praktik hebat saya Ibu Del yang di belakang tadi yang menyanyikan pegang mic ketika lagu apa tadi Bu? Tanah Air ya. Dan kemudian Masya Allah 2 kali lagi kami dikunjungi oleh Miss Dayan kami, fasilitator hebat kami yang selalu menginspirasi di setiap pertemuan. Terima kasih Miss. Ya, Insya Allah program kami adalah Be a Young Entrepreneur. Ya, program ini merupakan program dari kegiatan populer P5 yang disesuaikan dengan kurikulum Merdeka kita yang sudah setahun yang lalu kami lakukan. Kegiatan ini untuk mewujudkan generasi yang mandiri, kreatif, dan bernalar kritis di SD Ilyasowa, di mana